Salam saudara-saudara, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang mengenai pengertian teologi sistematika. Baik, yang menjadi latar belakang teologi adalah kita seorang kalangan orang Kristen tidak lagi asing kita mendengarkan tentang teologi tersebut. Namun kita kebanyakan orang Kristen hanya kita mengenal kata teologi itu hanya mengenai dengan sebagai jabatan. Dan juga menurut Charles T. Trier dalam bukunya Teologi Dasar, yaitu secara sederhana teologi memikirkan mengenai Allah dan dapat untuk mengekspresikan pemikiran. Namun dalam pengertian teologi yang mendasarkan bahwa setiap orang adalah teolog. Jadi apapun dalam pikiran kita, baik itu dalam sistematika atau acak-acakan dalam tentang Allah yang hidup satu-satunya, yaitu Allah yang benar-benar ada. Namun dalam kenyataan yang kita dapat, yaitu mempunyai alasan untuk belajar tentang teologi supaya kita dapat memikirkan hal yang benar. Ada beberapa tujuan penulis, yaitu pertama untuk mengetahui apa itu tujuan teologi, dan kedua untuk mengetahui pentingnya tujuan teologi, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana pandangan para ahli tentang teologi, yang keempat untuk kita mengetahui pembagian dari teologi. Dalam definisi teologi, yaitu istilah teologi memang tidak mudah untuk dapat kita definisikan, sekalipun kita menjelaskan bahwa teologi itu merupakan sebuah kombinasi dalam dua kata bahasa, yaitu yang terdapat dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu theos, yaitu artinya Allah, dan sedangkan logos yaitu artinya ilmu. Namun dalam pemikiran kita itu teologi itu menjadi dapat kita uraikan, yaitu ilmu yang dapat mempelajari karyanya berdasarkan Alkitab yang secara teratur. Namun dalam istilah tersebut dapat kita gunakan secara meluas. Teologi ini juga dalam pemakaian Kristen mempunyai berbagai makna, tetapi dalam pokoknya sebutan ini sama artinya dengan ajaran tentang Allah. Pengertian teologi sebagai ajaran tentang Allah, yaitu harus kita hindari dari salah pahaman tentang penggunaan teologi. Yang dimaksudkan dalam istilah ini adalah semata-mata kita menggunakan teori atau sistem kepercayaan tentang Allah. Sifat-sifat dalam penelitian teologi, kita sebagai orang Kristen kita harus mengetahui bagaimana sifat dari seorang teologi tersebut untuk jangka waktu, yaitu cukup lama dalam berteologi tentang apa yang kita anggap sebagai ratu ilmu pengetahuan. Sifat dari teologi adalah kita mengerti secara lebih sempit, maka teologi itu menunjukkan pada usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya. Perlunya kita berteologi, yaitu bahkan kebanyakan orang kita Kristen tidak bersedia untuk memformulasikannya atau keyakinan teologis mereka memiliki pandangan-pandangan yang cukup kuat tentang pokok-pokok yang terutama dalam berteologi. Sebagai naluri penata intelektual manusia, yaitu tidak puasnya dengan mengumpulkan fakta-fakta, manusia selalu berusaha untuk mempersatukan dan menata pengetahuannya yang dimilikinya. Manusia yang selalu mencari fakta tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagai syarat-syarat bagi pelayanan Kristen, yaitu kita harus mengetahui ajarannya Kristus dan para rasul-rasul atau pengkhotbah. Ajaran Kristen yaitu bisa kita buka dalam kitab Markus 4 ayat 2 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 4, dan begitu juga 2 Timotius 3 ayat 10. Dan kita juga diamanatkan untuk mengkhotbahkan tentang ajaran Kristen tersebut yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2, dan juga kita bisa membukanya dalam kitab
Titus 1 ayat 9. Dalam pengembangan teologi, yaitu sebagai kita orang Kristen harus cerdas untuk mendapat dua pandangan yang salah tentang ini. Bahwa kita orang Kristen hampir tak ada atau bahkan tidak ada sama sekali kaitannya dengan kepercayaan seseorang dengan wataknya, dan teologi cenderung mematikan. Dan juga ada beberapa pandangan-pandangan tentang teologi, yaitu menurut WGTS pada tahun 1874 sampai 1890, ia mengatakan bahwa teologi itu adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan yang tak terbatas dan yang terbatas dengan Allah dan alam semesta. Sedangkan menurut A. Strong memiliki pemikiran yaitu sama dengan Warfier, yaitu di mana teologi adalah hubungan antara Allah dan alam semesta. Sedangkan menurut sains bukan hanya mengobservasi atau merekam, memikirkan atau merumuskan saja, namun faktanya ya ada, melainkan juga tindakan yang mengidentifikasikan dan menjelaskan. Menurut Hogge, teologi adalah mengetengahkan. Sedangkan menurut F. Marker, itu merupakan teologi sebagai usaha untuk menganalisis. Ada beberapa pembagian teologi, yaitu yang pertama teologi eksegetis. Teologi eksegetis itu secara langsung berurusan dengan penelaraan naskah Alkitabiah. Sedangkan teologi historis yaitu teologi menurut sejarah umat Allah dalam Alkitab dan gereja sejak zaman Kristus. Yang ketiga, teologi sistematika. Teologi sistematika itu mempergunakan bahan-bahan yang dapat kita sajikan oleh teologi eksegetis dan teologi historis. Sedangkan teologi praktis yaitu membahas penerapan teologi terhadap pembaharuan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan manusia. Jadi yang menjadi kesimpulan saya di sini yaitu jadi kata teologi itu bukanlah hanya terkhusus tentang Allah saja, tetapi juga tentang hubungannya dengan penciptaan alam semesta beserta semua karyanya. Teologi itu juga sangat mempengaruhi pengetahuan tentang seseorang tentang Alkitab, seperti yang ditulis oleh Pak Junior Nathan Silalahi dalam bukunya, bahwa teologi itu bukan hanya sekedar membawa Alkitab dan berdoa, namun orang Kristen juga melihat dunia itu dan menemukan jawaban atas pertanyaan setelah secara aktif melakukan pengamatan dan penganalisaan. Allah tidak mewahyukan jawaban yang secara rinci dalam Alkitab atas setiap pertanyaan yang diajukan kepada manusia. Shalom.